Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Kita tahu pertambangan itu kan banyak jenis hasilnya, ada batu bara, lalu ada lagi mungkin ada emas, nikel, dan lain-lain. Tapi perusahaan yang satu ini benar-benar bergerak di bidang batu bara. Lalu bukan hanya batu bara, mereka juga ada bermain di bidang minyak bumi dan gas. Kita akan berkenalan dengan perusahaan dengan nama yang cukup unik, yakni U5 Nitra Tbk dengan kode emiten UNIQ atau kita panggil aja Unique. Saham yang satu ini cukup kontroversial ya, karena kalau saya bacanya datanya di RT Bisnis, di sini tidak disebutkan porsi publik berapa besar, tapi di sini ada ditotarkan tentang saham-saham pengendalinya, yakni hanya sebesar 34%. Jadi bisa disimpulkan sisanya bisa menjadi porsi publik. Jadi sekitar 66% adalah porsi publik. Jadi bisa dibilang udah lebih dari 50% itu udah terlalu besar untuk porsi publik. Tentu saja hal tersebut dapat membuat posisi perusahaan itu tidak menguntungkan, karena kalau kebanyakan dipegang oleh publik itu berarti perusahaan ini sudah mulai ditinggalkan oleh para pengendali-pengendalinya. Jadi kemungkinan perusahaan ini akan ditinggalkan bangkrut atau semacamnya teman-temannya, sama seperti kasus HKMU di mana porsi publik itu sudah 100%. Wow, berarti tidak ada pengendali-pengendali. Jadi itu yang berbahaya, karena tidak ada pengendali maka tidak ada kepentingan lagi. Maka kalau mau perusahaannya itu bangkrut lah atau gimana lah, jadi ya biarin aja gitu ya. Jadi untuk unit ini udah mulai masuk ke tahap itu sih teman-teman. Jadi cukup berbahaya. Jadi kemungkinan besar tidak akan masuk ke watchlist saya. Tapi tetap kita bahas saja tentang saham batubara ini, yakni ada Unique. Ya, kita akan membahas tentang unit ini yang seharusnya cuan sih di tengah-tengah meningkatnya harga batu bara yang sudah, kalau nggak salah tadi saya baca tembus sampai $300 US per ton. Itu luar biasa banget teman-teman, karena sebelumnya memang pernah naik waktu terjadi krisis energi di China, di Inggris dan lain-lain. China itu memborong batu bara. Apalagi waktu itu cuaca buruk sehingga produksi batu bara di negerinya itu terkurangi, akhirnya mereka memborong batu bara sehingga batu bara sempat menyentuh harga 300 juga. Dan tahun ini, saat ini bulan ini juga naik nih. Ini karena sentimen negatif dari perang antara Rusia dan Ukraina. Yang kita tahu sendiri, Rusia itu kan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. Kalau ada perang maka negara-negara itu kan nggak membeli batu bara dari Rusia karena ada sentimen negatif ataupun ada sanksi buat Rusia, sehingga mereka membelinya dari negara lain. Nah, termasuk Indonesia ini cukup terangkat ya harga batu bara mereka ya, dan juga mereka cukup cuan dari batu bara. Dari unit ini seharusnya ada cuan sih. Kita lihat di sini dari websitenya itu nggak terlalu banyak yang dapat dibahas sih. Daripada unit ini kita cuma dikasih tahu tentang bidang bisnis mereka ada di bidang pertambangan, minyak dan gas, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, dan investasi. Didirikan pada tahun 1992 di Palembang. Jadi begitulah tentang sejarah daripada unit ini. Jadi bisa dibilang udah lama banget sih, sekitar 30 tahun mereka berdirinya. Jadi seharusnya cukup menarik, tapi dari porsi publiknya udah terlalu besar jadi kurang menarik teman-teman. Jadi demikianlah pembahasan singkat tentang profil daripada Unique. Sekarang kita akan melihat pemegang sahamnya ya. Jadi yang pertama kita akan mengambil satu pemegang saham dengan porsi terbesar, yakni adalah Mrs. Jati Simina, di mana kebetulan tidak ada berita tentang beliau. Jadi ya memang mungkin kurang terkenal perusahaan yang satu ini ya. Jadi kita untuk bagian ini memang tidak ada yang bisa dibahas sih. Jadi kita langsung masuk ke key statistik mereka. Dari fundamentalnya kita lihat mereka masih rugi. Lalu ya PR-nya pasti minus dengan PBV-nya 0,8. Jadi masih cukup normal. Marginnya pasti minus dengan kekurangan rasionya pun nggak sampai 100%. Jadi memang perusahaan yang satu ini kurang sehat, nggak mampu bayar hutang jangka pendeknya ya. Lalu kita lihat turnover-nya berapa besar. Turnover-nya pun hanya 60 juta rupiah. Jadi sangat sepi sekali saham yang satu ini ya, meskipun porsi publiknya sangat besar mungkin teman-teman. Dimana kita lihat di sini tidak ada dikatakan tentang porsi publik sih. Di sini dikabarkan bahwa IPO share-nya itu 300 juta lembar. Sedangkan issued share-nya ada 3M. Jadi sekitar mungkin 10% yang mereka keluarkan.
Ya. Jadi demikianlah tentang pembahasan tentang Ioniq, perusahaan batubara yang rugi di tengah kenaikan harga batubara. Ini mengingatkan saya dengan perusahaan batubara sejenis, tapi masih tetap rugi di tengah kenaikan harga batubara ya. Kalau yang saya ingat sih mungkin Indi ya. Indi bergerak di bidang batubara tapi masih tetap rugi. Tapi harga sahamnya itu terbang terus teman-teman. Memang cukup aneh ya, kenapa bisa naik setinggi itu. Kalau ITMG beberapa hari ini naik terus itu masih cukup masuk akal karena memang valuasinya masih cukup murah teman-teman. Demikian tentang pembahasan Ioniq, saham batubara yang masih rugi. Lalu juga bisa dikatakan harganya juga masih cukup murah di harga Rp84, tapi memang valuasinya juga masih kurang menarik. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.